Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pengawasan dan pengendalian organisasi. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Noval Cahyoutasoid, yang kedua Muhammad Soleh, yang ketiga Hanisa Novitasari Sitorus, yang keempat Eka Sari Paboru Siburian, yang kelima Meilani Dwi Syafitri, yang keenam Roma Sihol Marito Sitompul. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar pengawasan dan pengendalian. Pengendalian atau pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil yang dikehendaki. Dengan kata lain, bahwa perencanaan yang telah dibuat dan disusun tidak bisa dianggap akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada pengendalian dan pengawasan yang baik. Artinya, pengendalian atau pengawasan juga memiliki peranan yang penting dalam pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. B. Tujuan dan manfaat pengawasan dan pengadilan. Tujuan pengawasan: 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 3. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. 4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. 5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 6. Meningkatkan kinerja organisasi. Manfaat pengawasan: 1. Untuk memberikan ruang reguler untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. 2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. 3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. 4. Untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. 5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. 6. Untuk memiliki ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distres. Langkah pengawasan dan pengadilan. Wijayanti berpendapat bahwa dalam pengendalian dan pengawasan terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Penentuan standar sebagai dasar pengendalian dan pengawasan. Standar adalah suatu ukuran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang ditetapkan terlebih dahulu. Standar ditetapkan hampir di semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. 2. Pengukuran penampilan atau performance. Pengukuran penampilan anggota organisasi atau personalia perusahaan akan memberikan manfaat berupa penyediaan informasi-informasi yang faktual. 3. Menganalisis, mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi performance dibandingkan dengan standar. 4. Mengambil tindakan-tindakan perbaikan. Tindakan-tindakan perbaikan dilakukan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan personalia organisasi atau perusahaan di luar batas yang diizinkan atau batas toleransi. D. Bentuk pengendalian atau pengawasan. Menurut Atolillah, bentuk pengendalian atau pengawasan manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bersifat top-down. Pengendalian dan pengawasan dalam bentuk ini dilakukan oleh seorang manajer langsung kepada anggota organisasi atau perusahaan. Yang kedua, bersifat bottom-up. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh bawahan atau anggota suatu organisasi atau perusahaan terhadap atasannya. Yang ketiga, bersifat self-control. Pengendalian dalam bentuk ini sama-sama memiliki peran aktif antara atasan dan bawahan. Artinya, atasan maupun bawahan senantiasa mengendalikan dan mengawasi dirinya sendiri. E. Tipe pengawasan dan pengadilan. Yang pertama, feed-forward control. Feed-forward control merupakan tipe yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan yang ada dan memungkinkan dilakukan koreksi atau perbaikan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, konsumen control. Konsumen control merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan tersebut dilanjutkan. Yang ketiga, feedback control. Feedback control merupakan tipe yang dirancang untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kegiatan pengawasan dan pengendalian. Dalam pengendalian atau pengawasan dapat dipetakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan terhadap kerja seluruh personalia hubungannya dengan tugas keorganisasian masing-masing. Yang kedua, pembinaan terhadap personalia dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, penjelasan relevansi kerja dengan perencanaan yang telah disusun. Yang keempat, pemerhatian arah pekerjaan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, kontrol terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Yang keenam, efektivitas pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh, efisiensi penggunaan anggaran. Dengan adanya pemetaan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam konteks pengendalian dan pengawasan seperti di atas, diharapkan manajemen yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat secara maksimal menjalankan fungsi pengendalian atau pengawasannya. Pengendalian atau pengawasan dalam organisasi diharapkan akan lebih sistematis bila berpegang pada kegiatan-kegiatan di atas, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. G. Ruang lingkup pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan mencakup segala bidang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengendalian atau pengawasan tidak dipertentukan hanya kepada satu bidang saja, melainkan segala lain yang masuk dalam lingkaran manajemen suatu organisasi atau perusahaan, apalagi dilihat dari objeknya. Pengendalian atau pengawasan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1. Berdasarkan satuan aktivitasnya. Pengawasan dapat dilakukan atas dasar kuantitas atau tingkat aktivitasnya. Kualitas, biaya yang digunakan, penggunaan waktunya. 2. Berdasarkan fungsinya, pengawasan dapat dilakukan atau dasar produksi, penjualan atau pemasaran, keuangan atau finansial, personalia. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton.